Inilah kisahnya, inspirasi muda Indonesia yang akan membawa harapan bagi bangsa kita. Reza Haryo Yudanto lahir di Jakarta pada tahun 1995. Setelah menyelesaikan studi di SMA Taruna Nusantara, ia melanjutkan studi di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Kini ia adalah seorang dokter, public health expert, dan entrepreneur muda yang mengabdikan diri untuk pembangunan berkelanjutan di bidang kesehatan. Simak kisah perjuangannya. Pada tahun ketiga kuliah, saat ia menjabat sebagai Wakil Ketua BEM FKUI, Reza menginisiasi sebuah inovasi untuk program pengabdian masyarakat oleh mahasiswa. Hal itu banyak sekali dampak di banyak masalah yang ada di sekitar. Paling berdasarkan kesimpulan dan pendidikan itu menunjukkan sebagai profesi kedokteran atau orang yang bekerja di dunia sekarang itu harusnya kita nggak bisa melakukan untuk cuma menganggap sektor aja, tapi justru kita perlu biasa sampai dengan kolaborasi. Berdasarkan hasil pengamatannya, masalah ketidakstabilan ekonomi yang terjadi saat musim kemarau menjadi kunci persoalan masalah kesehatan yang terjadi di Desa Pandeglang, Banten. Kurangnya pasokan air menyebabkan keadaan ekonomi menjadi terpuruk, sanitasi dan kapus memburuk, sehingga memicu masalah kesehatan seperti diare dan permasalahan kulit. Solusi yang dilakukan adalah dengan membangun sumur bor dan WC umum. Namun, Reza sadar hal ini hanya solusi sementara. Perlu ada solusi lain untuk menjaga aspek keberlanjutannya. Kestabilan ekonomi menjadi kuncinya. Bekerja sama dengan IPB dan badan usaha milik desa, Reza membantu masyarakat Pandeglang yang mayoritas berprofesi sebagai petani untuk mengelola hasil pertanian mereka agar memiliki poin jual tambah dan membantu mencarikan akses pasar bebas agar mereka dapat menjual hasil taninya. Gerakan ini ia beri nama Petani. Inovasinya ini sukses menginspirasi adik-adik angkatannya di FKUI untuk ikut melanjutkan semangat perjuangannya. Menurut Reza, dua hal yang mampu menjadikan suatu gerakan sosial sustainable adalah kewirausahaan atau pemerintah. Keinginan untuk bisa terus bermanfaat bagi masyarakat melalui gerakan sosial yang sustainable dan fokus pada perannya saat itu yang masih menjadi mahasiswa kedokteran, Reza mulai mencari pengalaman di bidang kewirausahaan dengan mengikuti berbagai kompetisi bisnis bersama dua rekannya dari FKUI, baik pada skala nasional maupun internasional. Mereka memiliki mimpi bahwa suatu saat nanti, setelah mereka berpuas diri mencari pengalaman dan menuntut ilmu yang lebih tinggi, mereka akan kembali menghidupkan lagi proyek-proyek sosial berbasis kewirausahaan yang mereka usung saat mengikuti kompetisi bisnis. Pada tahun 2020, saat awal pandemi COVID-19 menyerang Indonesia, Reza tengah menjalani program internship seusai pengambilan sumpah dokter. Kita mengingat betapa mencekam dan mengenaskannya kondisi saat itu, terutama bagi para tenaga kesehatan yang tengah berjuang di garda depan. Banyak dari mereka yang kekurangan bantuan dan akses alat pelindung diri, sehingga terpaksa para tenaga kesehatan menjadi korban karena berperang dengan pelindung ala kadarnya. Banyak pula dari perusahaan, pemerintah, dan lembaga non-pemerintah yang tergerak hatinya untuk ikut meringankan beban mereka, tetapi tak tahu kemana mereka harus menyalurkan bantuannya. Reza yang memahami dengan betul masalah ini, menggerakkan seluruh mahasiswa FKUI angkatannya yang saat itu tersebar di berbagai wilayah di Indonesia untuk menghimpun data terkait stok APD di fasilitas kesehatan masing-masing. Data yang terkumpul ia olah dan ia sajikan kepada donatur-donatur yang ingin berbagi agar pemberian mereka tepat sasaran ke fasilitas kesehatan yang membutuhkan sehingga lebih efektif dan efisien. Gerakan ini ia beri nama Collaboration for Hope atau disingkat CoHope. Gerakan ini menginspirasi banyak pihak lintas institusi dan lintas profesi untuk kemudian ikut bergabung sebagai sukarelawan dalam menghimpun data dan menyalurkan donasi bantuan.
Tercatat sebanyak lebih dari 270 fasilitas kesehatan dan lebih dari 500.000 tenaga kesehatan telah terbantu dengan adanya gerakan ini. Kohub mendapat banyak apresiasi dari masyarakat, salah satunya secara langsung dari Bupati Serang dan pemberitaan melalui stasiun yang akan disalurkan Kohub relawan Kohub kepada fasilitas-fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia dan berita nasional. Kisah perjuangannya selama pandemi COVID-19 tak berhenti sampai di situ. Saat itu, ia sedang bertugas di desa Gantiwarno Klaten di pertengahan tahun 2020, di mana kasus COVID-19 sedang memuncak dan banyak warga daerah sana yang terjangkit dan perlu melakukan isolasi mandiri. Petugas kesehatan puskesmas setempat yang jumlahnya sangat terbatas dibantu dengan ibu-ibu kader kesehatan setempat kewalahan dalam melakukan distribusi vaksin COVID-19 dan pendataan pasien isolasi mandiri yang masih manual dengan form kertas, serta pelaporan kasus COVID-19 ke berbagai institusi dengan format pelaporan yang berbeda-beda. Melihat keadaan itu, Reza pun membantu puskesmas tempat ia bertugas dengan membuat website pemantauan dan pelaporan terkait program vaksinasi maupun isolasi mandiri pasien COVID-19 yang bernama HealthPoint. Dengan website ini, para bidan desa dapat dengan mudah melakukan pendataan pasien isolasi mandiri. Petugas puskesmas juga sangat terbantu karena tak lagi perlu melakukan rekap data dan pelaporan secara manual. Website tersebut hingga saat ini masih aktif digunakan oleh puskesmas dan para bidan desa serta ibu kader kesehatan yang tak hanya sebatas di Klaten saja, dan dengan fitur-fitur baru yang semakin memudahkan para penggunanya. Saat ini Reza tengah mengembangkan HealthPoint menjadi pro bono public health consultant, yayasan di bidang public health yang diharapkan dapat membantu berbagai persoalan kesehatan di layanan primer sekaligus untuk mengumpulkan banyak portofolio kolaborasi kegiatan sosial dan jejaring kerjasama baik dengan pemerintah daerah, perusahaan, yayasan kemanusiaan lainnya maupun dengan institusi pendidikan. Harapannya, HealthPoint dapat semakin kuat memberikan kontribusi beralih menjadi badan hukum dan menjadi jembatan antara pemerintah dan pengusaha agar perlahan dengan pendekatan bottom-up bisa meyakinkan dan mendorong pemerintah pusat untuk melakukan kerjasama yang bisa memberikan dampak positif yang lebih meluas lagi. Pesan Reza untuk teman-teman yang memiliki aspirasi yang sama terkait pembangunan berkelanjutan di bidang kesehatan adalah: yang pertama, perlu paham bahwa dunia ini bekerja tidak hanya pada satu bidang yang kalian kuasai atau kalian lihat saja, melainkan saling berpengaruh satu sama lain. Dan apa yang kita lakukan di sini akan mampu memberikan dampak sekecil apapun itu untuk tempat lain yang bahkan tak pernah terpikirkan sebelumnya. Kedua, Reza belajar bahwa penyakit bisa sembuh bukan hanya karena obat, tetapi juga karena kesejahteraan masyarakat. Bahwa yang menurunkan angka kematian ibu dan bayi bukan hanya dengan memperbaiki layanan dan akses kesehatan, tetapi juga dengan memberikan pendidikan dan pemahaman bagi ibu dan keluarga. Bahwa yang bisa menyelesaikan pandemi COVID-19 seperti saat ini bukan hanya vaksin yang efektivitasnya tinggi, tetapi juga rasa kepedulian terhadap sesama. Perbanyak diskusi yang bermanfaat lintas bidang agar mampu meningkatkan pemahaman masalah dari berbagai perspektif. Perlu kreativitas dan inovasi untuk memecahkan masalah. Ketiga, janganlah berfokus pada hal yang tidak bisa kita kontrol. Fokuslah pada keahlian kita masing-masing. Pelan-pelan kita mengisi kekurangan di Indonesia. Apa yang bisa kita kontribusikan sesuai keahlian, itulah yang kita optimalkan. Jangan hanya bisa menuntut dan menunggu dari pemerintah saja, karena jika kita tidak mulai bergerak, anak cucu kita lah yang akan terkena dampaknya. Jadi harapannya pemahaman tentang peran kita itu menjadi penting. Pelan-pelan kita kolaborasi dalam usaha-usaha lebih baik ke depannya. Tetap optimis saja. Yes. Thank you. Mari ikut berkontribusi dan memberi makna untuk negeri.